Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya belusukan. Ini berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita saat ini, di sini ada tulisan Welcome to Lasem. Info sejarah. Berawal dari penemuan batu prasasti dengan tulisan Sangsekerta, tertulis pada tahun ke-555 Masehi. Sumber Juru Kunci, saudaraku. Jadi bukan sumber primer ya, tapi bersumber dari keterangan Juru Kunci. Nah, di tahun 1976 menurut dari keterangannya, di sini dulu pernah ditemukan batu bertulis, di mana tulisan tersebut bertuliskan huruf Palawa begitu. Namun ada seseorang yang mengaku dari Jakarta membawa batu tersebut, teman-teman, dan orang tersebut sudah tidak diketahui batang hidungnya. Artinya mungkin dia hanya sebagai seorang penipu saja begitu, mengatasnamakan instansi terkait begitu ya teman-teman. Nah, patut diketahui bahwasanya di depan ini merupakan gerbang, teman-teman, dengan dinding yang bermaterialkan batu karang atau batu kars begitu. Dan istimewanya di sini, teman-teman, kami dapati relief yang menggambarkan tokoh pewayangan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah relief yang menggambarkan tokoh pewayangan, saudaraku. Dan tidak hanya di sini saja. Jadi sepanjang dari dinding ini raya sekali dengan relief-relief, serta ada pola-pola tertentu begitu yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini menggambarkan ikan ya. Di sini terlihat jelas begitu, dan seperti adegan ataupun kehidupan di masa lampau, saudaraku. Nah, kita dapati lagi relief yang menggambarkan tokoh pewayangan yang meskipun kondisinya saat ini sangat aus, teman-teman. Namun terlihat pahatan-pahatan di masa lalu ataupun seniman pahat di zaman kerajaan. Diketahui bahwasanya tempat ini menurut dari beberapa sumber yang saya baca, seperti halnya yang sudah diterbitkan dari beberapa artikel begitu ya. Di sini adalah kantor perpajakan dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Seperti halnya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu ini merupakan wilayah Pantura, teman-teman. Dan ada tokoh penting di sini bernama Mbah Ajek. Mbah Ajek inilah yang menurut dari keyakinan para warga secara turun-temurun merupakan tokoh yang ditugaskan untuk menarik pajak di daerah Pantura, yang nantinya hasil dari pajak tersebut akan disetor begitu ke Kerajaan Majapahit Pusat, yang mungkin pada waktu itu berada di daerah Trowulan, saudaraku. Seperti halnya Trowulan merupakan kota raja Kerajaan Majapahit. Nah, di sini kami banyak melihat begitu ya, sepanjang dari bentangan struktur dinding, yang mana dinding-dinding ini dibangun dari material batu karang. Namun sesuatu yang menjadi penasaran, saya akan mencoba masuk di gerbang ini. Nah, mungkin ini dulunya merupakan gapuro ya, yang ada semacam ruangan-ruangan tertentu di dalamnya. Dari ruangan 1 menuju ke ruangan 2, baru kita menuju ke ruangan yang lebih inti ataupun yang lebih sakral. Yuk kita masuk. Bismillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita masuk, saudaraku. Nah, ruangan ini dipercaya merupakan ruangan kantor
dari kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Kita ketahui bahwa kerajaan Majapahit menguasai Nusantara bahkan sampai ke luar negeri pada zamannya. Nah, namun di sisi dalam dari dinding bentar ini kita dapati relief-relief lagi, teman-teman. Nah, ini adalah relief tokoh-tokoh pewayangan. Sepertinya ini tidak jauh begitu untuk sosoknya ya, mirip seperti Pandawa V. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Namun tingkat keausannya sudah sangat tinggi. Bahkan kita dapati di sini hanya di bagian atas saja yang kita bisa lihat untuk bentuk reliefnya. Karena memang batu karang ya, atau batu jenis kars ini untuk ini ya, tingkat kepadatannya itu beda dengan batu andesit, yang memang kalau batu andesit itu lebih kuat teman-teman, atau lebih lama begitu ya untuk mengalami tingkat keausan. Nah, ini merupakan dinding dari suatu ruangan tertentu. Nah, sangat panjang teman-teman, sangat panjang, berada di bawah dari pohon trenggulun. Nah, pohon trenggulun ini merupakan pohon yang lambat dalam perkembangannya, sehingga bisa dipastikan dengan sebesar ini ya, pohon trenggulun ini mungkin usianya sudah 100 tahun lebih. Karena pohon trenggulun sama halnya seperti pohon walikukun, seperti pohon asem ya, mengalami perkembangan yang sangat lambat, pertumbuhan yang sangat lambat. Dan ada pohon yang lebih besar lagi. Oke, kita telusuri beberapa struktur yang diyakini atau dipercaya merupakan struktur pagar yang memang sengaja ditata di zamannya, membentuk suatu pagar dari beberapa ini ya, batu-batu karang. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita di sini melihat dinding ataupun pagar ini ditata dengan seadanya saja, hanya ditumpuk membentuk suatu bentangan. Namun di sini teman-teman, kita lihat ada struktur begitu ya. Nah, coba kita lihat dari agak kejauhan dulu. Di situ ada struktur yang sepertinya di tengahnya terbentuk suatu pola anak-anak tangga menuju ke ruangan tertentu. Oke, kita coba lihat. Nah, kita dekatin teman-teman. Apa yang menjadi rahasia dari racikan para leluhur ketika menempelkan suatu material bangunan begitu tanpa menggunakan racikan pelekat seperti halnya di zaman sekarang, yang dimana kalau zaman sekarang menggunakan semen dicampur dengan kapur, dicampur dengan pasir. Tapi di zaman itu teman-teman, dari sini saja kita tidak bisa mendapati spasinya, artinya melekat secara rapat begitu teman-teman. Nah, ini masih menjadi rahasia dan masih hangat diperbincangkan di halayak umum teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin dari pemirsa yang melihat tayangan ini, mungkin ada yang tahu mereka di zaman itu menggunakan apa. Kalau ada metode yang digunakan dari material batu bata, ada sistem gosok atau kosot begitu, menggosok secara halus sampai menimbulkan serbuk dan diberi air dan melekat dengan sendirinya. Tapi ini batu karang saudaraku, atau batu kars ya. Bagaimana mereka menempelnya saudaraku? Ini masih menjadi rahasia ya. Kalaupun ada, kenapa tidak ada yang sebanding atau perbandingan dari bangunan-bangunan di zaman modern saat ini yang mereka menata materialnya sampai seperti halnya yang ada di bangunan di depan kita. Nah, semacam ada tonjolan-tonjolan sebagai ini ya, ornamen-ornamen tertentu begitu, yang mungkin di zaman itu di sini ada relief ya, ataupun ada arca-arca tertentu begitu. Nah, kalau melihat dari panjang
bangunan yang terstruktur ini bisa jadi di kisaran 10 meter, saudaraku, dan tepat berada di samping dari pohon pole, nah, atau randu alas mungkin ya, saya kurang begitu paham. Tapi ini kalau dari saya pribadi, bahasa lokal di sini tuh pole ya teman-teman. Wih, diameter dari pohon ini ya, ini mungkin kisaran 10 meter, dan dipastikan ini sudah dari ratusan tahun yang lalu. Artinya pohon inilah yang menjadi saksi bisu tentang adanya peradaban yang luar biasa di zamannya di tempat ini dulu. Wih, ada pola-pola tertentu saudaraku di depan ini, semacam ada pola ngotak begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang tahu ini fungsinya apa, atau ada penataan ulang ya. Oke, dan saya penasaran tentang adanya ini ya, tentang adanya struktur yang berundak. Mungkinkah ini dulu merupakan suatu bangunan suci, atau memang benar-benar kantor seperti halnya yang sudah diyakini secara turun-temurun oleh warga sini atau desa Lasem ini? Kita naik teman-teman. Nah, dipercaya di sini dulu ada 2 bangunan dengan ini ya, lapisan zaman ataupun lapisan budaya. Dari beberapa yang saya baca, di sini terdapat suatu kantor perpajakan dan tempat ibadah ya. Oke, di sini ada semacam lubang. Loh, ini saudaraku, ini adalah lubang yang saya yakini ya, yang saya yakini merupakan slot pintu. Nah, merupakan slot pintu, artinya tempat ini ya dulunya adalah mempunyai ruangan yang tertutup saudaraku. Dan kami dapati kalau tidak salah ya, yang di depan ini merupakan lingga begitu, atau material dengan fungsi yang lain. Nah, di sini kami dapati lagi semacam menhir ya teman-teman. Loh, ini apa ini? Kok semacam tempurung sesuatu begitu teman-teman? Teman-teman bisa melihatnya seperti bentuk yang tidak asing kita lihat ya. Apa ini teman-teman? Kita jangan nyentuh lah, saya khawatir ini ya, ada sesuatu yang magis di dalamnya. Nah, kita masuk ya teman-teman, kita masuk. Oke, nah kemungkinan ruangan yang kita masuki inilah merupakan ruangan inti ya, merupakan ruangan yang lebih sakral. Dan di ruangan ini kita tidak dapati apa-apa seperti halnya ornamen maupun serpihan ataupun fragmen-fragmen yang lain yang berkaitan dengan kearkeologisan di tempat ini. Tidak ada apa-apa teman-teman. Mungkin ini adalah ruangan yang sakral ya dulunya ya. Dan di sini ada semacam pola dari struktur bangunan yang agak menonjol keluar. Kurang tahu ini fungsinya apa dulu. Dan semuanya yang ada di sini bermaterial ini ya, batu kars atau batuan karang. Oke, ada umpak di sini teman-teman. Nah, ada umpak yang artinya dulunya di sini ada pilar begitu. Dan pastinya ketika ada pilar akan ada atap, yang mungkin di zaman itu atapnya beratapkan genteng atau icuk ya. Oke, di situ di kejauhan sana kita dapati umpak-umpak besar. Yuk kita keluar yuk. Ayo Kang, keluar yang. Nah, saya saat ini
bersama teman saya. Oke, terus jelajahi Nusantara. Oke. Yuk kita coba melihat umpak. Wih, ini besar teman-teman umpaknya. Saya rasa di sini bangunannya dulu sangat megah ya, sangat megah. Sebesar ini, seperti halnya di situs Klinterjo ya, situs umpak Klinterjo. Tapi kalau di sana menggunakan batu andesit, tapi kalau di sini menggunakan batu karang dan pohon beringin yang sudah roboh, tumbang begitu teman-teman, tapi masih hidup. Karena pohon beringin itu cepat ya, artinya ditancapkan saja batangnya sudah bisa tumbuh. Nah, disinilah selain juga umpak kita dapati bejana ya. Ini bejana teman-teman. Apakah ini dulunya merupakan ruang untuk mensucikan diri? Karena kita ketahui fungsi dari bejana adalah untuk menampung air ya, tempat wadah air. Nah, ini bejana teman-teman. Atau ini dulunya adalah tempat kuda-kuda begitu. Ya, saya hanya membayangkan saja ya tentang keberadaan tempat ini. Dan di sisi lain ternyata di bawah sini ada lumpang teman-teman. Nah, di situ ada lumpang. Wih, ya seolah-olah ini adalah tempat untuk pijakan kaki ya. Terus di situ adalah tempat untuk menampung air ya, bejananya. Apakah ini tempat mandi dulu atau tempat untuk bersuci ketika memasuki ke ruangan sakral, atau ini tempat kuda ya, minumnya kuda. Kang, di situ ada relief apa itu Kang? Kok kelihatan sangat ketara Kang? Ayo, itu loh di batas pagar itu loh. Yuk. Kita ke sana teman-teman. Saya penasaran dengan tempat yang ada reliefnya itu. Reliefnya agak biasa yang saya lihat saudaraku. Bentar ya. Nyamuknya banyak sekali nyamuknya, dan saya sebetulnya nggak tawar sama nyamuk kebun seperti ini. Langsung gatal aku teman-teman. Aku ini saat ini nahan loh. Nah, di sini teman-teman kita dapati relief unggas. Wih, relief unggas. Tapi beda. Apakah karena memang diukir dari batu karang ya? Artinya memang mungkin cara mereka menghaluskan tingkat kehalusan maksud saya di bagian reliefnya itu tidak segampang batu andesit, mungkin gitukah? Atau memang polanya memang dibuat seperti ini, lebih kaku saudaraku ya, lebih kaku. Nah, ini relief unggas. Oke ya teman-teman, kalau di kamera sangat jelas sekali ya bentuk relief ini. Kita coba bergeser ke sini. Ini di bagian dalam ya, pagar di bagian dalam. Nah, di sini teman-teman, tidak begitu halus memang, cara mengukirnya lebih kaku begitu ya. Nah, ini apa ini? Ini anu Kang, relief pusaka Kang, keris Kang. Iya kan? Iya. Relief keris yang berada di dalam dari suatu yang diukir, kurang tahu membentuk pola apa ya, tapi ini benar-benar keris ya, kayak ukiran gapura mungkin ya, yang artinya kalau melihat relief keris seperti halnya di depan ini juga menjadi suatu bukti bahwasanya pusaka keris ya itu sudah ada di zaman lampau atau di zaman kerajaan, dan luas teman-teman. Kita masuk ke sana yuk. Di situ ada ini ya, ada semacam cungkup begitu, dan itu dipastikan makam. Namun saya ingin melihat batu-batu nisannya agar supaya bisa membaca begitu ya.
batu nisan yang digunakan. Nah, ada batu yang membentuk pola seperti halnya lumpang begitu di sini ya, berlubang seperti ini teman-teman. Oke, terus di situ juga banyak batu-batu yang berlubang. Kita mencoba untuk ke sini. Nah, di sini ada batu-batu nisan. Ini batu-batu nisan kuno teman-teman. Nah, ini sudah di masa lapisan budaya yang ada di sini ya. Nah, batu nisan ini diperkirakan menurut yang saya identifikasi di abad 18 ya. Awal, teman-teman. Di abad 18 awal. Oke. Dan di sana saya tidak bisa melihat karena sudah ditutupi oleh ini ya, kain-kain putih. Dan yang dimaksud dengan Mbah Acek itu untuk makamnya itu berada di daerah sini. Tapi kalau Mbah Acek di masa kerajaan Majapahit, masa iya gitu loh, mempunyai makam. Yang menarik pajak itu tadi loh Kang. Ini teman-teman, ini saya dapati ya, batu-batu nisan Sidayuan. Nah, ini batu-batu nisan Sidayuan di abad 18 saudaraku. Sesudah runtuhnya Giri Kedaton abad 17 ya. Ini batu-batu nisan Sidayuan. Oke, sudah menginjak di masa VOC saudaraku ya. Dan di situ kami dapati banyak sekali tumpukan-tumpukan yang mungkin merupakan tumpukan dari makam ya. Oke, kita coba ke sini. Wih, itu ada mbahnya, Mbah. Nggih, nyuting. Tuh, ini adalah makam-makam ini. Tepat berada di ini ya, bawah rimbunan bambu. Ini Mbah Barongan. Dalam? Oh, di anu. Napa? Di makame tiang Islam menika ngoten. Nggih. Ada orang yang semacam melihat sosok astral ataupun diketoki menika ngoten. Sing pundi, Mbah? Mbah Maulana Hasan. Yang niku sing wonten oh, nggih. Sing diketoki sinten, Mbah? Jenengan? Wis gak wani nak, masih diketoki wis gak wani cerita. Wis gak wani cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Doano. Oh, nggih. Tahun piro nak iki? Untuk wae iki Mbak Sedayu. Sakengan iki wong nak. Anu niku di iku di kepuruki nak sing ngepuruk telung dina mati nak. Zaman biyen. Zamane riyen nggih. Nggih. Iki lho nak disoki. Celok belum bacet disoki iku nak. Disoki batas sing ngono. Bensin gak makan nak. Bensin pirang-pirangan. Anu, napa wit niku? Kono, kok wit iki? Kono nak bacet kelor kuwi. Mbah Acek niku sing pundi, Mbah? Sing leh kiambak niku. Bacet niku. Teng niku mantun gapura niku ta? Niku kuburan. Pokoke Kuburan niku, Mbak. kono iku sing bacet nak. Wis gak nek karo iki. Nah, ndelok pinter iki. Oh, jadi kalau ada ingin perantara jadi orang pintar, lenggah teng mriki, Mbah nggih. Jaluk sugih iki. Oh, itu yang untuk kekayaan. Jaluk opo ngaji opo sing diterima. Oh, maksudnya perantarae. Menika ngoten, Mbah nggih. Sinten jenengan asmanipun? Sekarang kata sinten lah. Oh, Ya nggih. ini Mbak Nes. Ini namanya Mbah Nes. Iki Mbak Nes. Oh, Mbah Nes. Sekar Tanjung Joko Tingkir Joko Umbar. Mana yang Joko Tingkir, Mbah? Sing pundi, Mbah? Sing niku nggih, Mbak. Mbah. Kono kono
Joko Tingkir dan Bagus. Mbah, Ya. nyun mireng sampean tunjuk mriku, Mbah. Ndak boleh nak. Aku gak oleh. Maksudipun Joko Tingkir sing sisi pundi? Sebelah iki. Sebelah iki. Sing niku. Pokoknya iya nak. Oh. Kadang sing ngerti gua pun nyapu iki wae nak. Iki wae. Kalau ya rasane dikatakan iki. Nak, jenggot sakne iki. Diketoki jenggote. Kalau iki sana. Pokoknya ini barang Muslim. Muslim. Kono Nggih. kerajaan nak. Kono kerajaan. Jadi ibu ini bisa melihat Asli sesuatu ngono. yang gaib di tempat ini, teman-teman. Iki asline ngono, kono mbok rondo nurukno aku ngono. Ya dadi. Sumur pitu nak kene. Ada sumur pitu nih. Iya. Barang durutnya ya langsung ki kerja iku. Mau dibuntoni nak gak ngerti ya. Sumur Bengawan kono ku sumur iki ana sumur nak bisa iki. Tahun piro nak mbah dukur. Mbakku tuh bari, sak dukur bari ngono. Bari ku jeruk kunci naik sampai turun-turun. Saniki sinten jero kuncine? Iki nak kono nak iki. Tapi tempat iki nembak aja kono mbakku. Nggih. Dadi nek sik ngerti iki. Nggih. Berarti nyenengan Mbah nyenengan jero Kok mbak aku kunci. bisa kepamen di anu olo. Diketoki nak mandi bang iso paman ya. Mbah niku terus nyenengan. Niku Niki, makame sinten? Niku Niku Ibu Maulana Hasan. Maulana Hasan. Terus niku Iku mana? sing terus nyenengan Pokoknya aku sing kan. lek pengen sugih ngoten nggih. Iku buaran sopong nak li. Oh. Bang ling dikaan ya dikabuli lah. Ngene nak cara nih. Mari ngaji gitu ngene. Tapi wala sempet kok lena. Kapan plek? Misalnya kapan ado? Tambat ado. Oh, mantun ngaji, tangane rate nyepeng niku. Tapi ngene. Napa maisan sisi lers ngantos. Kapan ado? Nak beli itu rumah jalan. Oh, gitu. Itu tanda-tanda terima enggaknya gitu ya. Niki Mbah, makam sinten? Banes. Damel napa niku? Ya padha wae nak. Bangge damel Gak napa? ngerti nak. Wong aku iki itu ini cuma aku diceritani mbakku dhisik. Nggih. Pokoknya ini assalamualaikum. Kono iki karo di Bayu Sekar, Joko Tingkir, Joko Barang, dan Bagus Mbak Komblo. Mbak, dan Bagus kena tertinggi. Den Bagus niku petinggi. Mbah Gomblong, Joko Tingkir niku ngempal teng sedinten. Ngempal mriku sedanten. Tapi karo siji-siji nang. Oh. Pokoknya tak kirim wae. Kirim ke apa nak, ya pokoknya kirim para nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono iki. Ya para nabi para wali sak berkata sayani wali songo ngirim doa lu. Tapi tak terus sama tersikin ada iki. Sedayu kok tiba ini. Iya, sedayu niku Ya sedayu awale niku panjang. Kumpulan iki di dalam dulu nah. Dalam pun iki. Kumpulan iki kono nabi. Cuma gara-gara iku lho nak sing ditublek dikeperuki iku sing karo dikonan di karo nak iki. Asline pengbian iki ditublek nah. Terus tulisan terjowo nah. Kok le dimbanang. Kok mesti kepuk sing itu ndine mati nak. Jajari masku biyen. Memudah lho nak. tahun pinten niku Mbah? Wis sempurna. Wis swidak 70-an ngoten Pokoknya niku. anu nak sing durung lupa ropok durung buka dadi bupati. Nggih. Pak ropok dadi bupati mau niku kancane Pak Ropok sak ndurut Pak Ropok. Masa iko lho nak. Lajur musyrik. Ya gak iso nak wong muslim. Nggih. Disoki lho nak. Mbah Acik niku Niku. Niku batik niku. endi sih kan? Polu. Polu. Oh, ketinggalan ke mriki. Yo ini sing kuat. Oh, niku Mbah Acik. Rene terus rono terus iki kene ngono carane kuling nyekar iki. Oh, Mbah Acik riyen mantun dugi Mbah Acik terus teng mriki. Rene Terus rene. nggih. Salam rono ngono. Nggih. Yang semedi kene cah yen dia gak ngene nak wajib. Kata ngono. Iki sing nggih musola aku njaluk iki. So ayo arane balung numpuk nek iki. Mondok. Oh, Mondok. wonten balung-balung. Teng pundi, Mbah? Iki ngene biyen. Nggih. Iku asli ngono kok oleh nak iki sing dhewe iku. Kartus njaluk iki ya kok oleh. Oke, putih. Dah pokoknya sini itu lah pokoknya ini sembuhan ngono. Dados njenengan niku Wis apa gelek aku ngene. gelek niku nggih, gelek di Pokoke bangi demai wis gak oleh nak. Aku gak oleh. Batin ku ning lakoni gak tepak iki. Gak dhewe. Nggih. Terus Leres. Setambuyono. Kitab Stambul ada di sini.
didelek lho nak aran sing ngene neng iku demai. Neng tapi mati. Lho, pancen demai nak. Pocong kok gak didelek lho ilang. Didelek ana sing ilang. Nambah aku biyen iku masyaallah. Pancen gak ngerti. Kobongan gak kobong aku tabak pun. Serut ngono wae sing jike lho, jenggot sampe. Oh, ketinggal niku moro-moro ngilang ngoten nggih. Iya, Bang ngono. Wis demai, tapi sing anakne gak ngerti ngono nah. Ono paske ono senang pijung ngono kuwi. Bisa niku senangi juga saiki lah. Nggih. Ya Allah, kok wis Selendang. Sendang ngejuk ya niku. Anjir. Jadi sajadah iki mabur. Oh, nggih. Mabur lho. Jenengan ketinggal niku. Selendang nggih. Sepi tapi ya gak ngono. Enggak sakit itu busuk ya nih kan itu. Nah perkataan kutu-kutu nih gak ngerti nah. Aku buat nih langsung serut ngono wae nak. Tak delek. Oh, ceritanya jenengan sampun dapat benda-benda itu tadi. Ya, Setelah itu mau dilarung lah ibaratnya. Iku saupami nglakoni Allah iku gak oleh. Goro ya gak oleh. Nggih. Jenengan ajre mantun niku disalap teng mriko terus langsung ngical, ngilang. Aku punya kepesan. Insyaallah anak itu waktu mana. Fokus itu semakin mari kita rapal selain itu kan ngono nah. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mbah, Napa makam itu? boten semerap Mbah nggih. Nggih. Kanjeng sinten? Maulana Hasan. Maulana Hasan. Mbah matur nuwun, matur nuwun. Dalam Pulau Mojokerto. Nggih. Nanti turun sing yang tetep sama. Nggih. Duka nggih, Mbah. Boten semerap Tapi kula. saiki wis gak oleh nak dipikir. Iku biyen iku kepruk tapi mbone ritan Mojokerto. Kalau aku iki lek isek turun jeruk kuwi nak. Tasih semerap ceritane. Iya, cuma gak rong. Nggih. Nanti diceritani Mbah Buyut biyen. Assalamualaikum. Gak ngono ya sombong ngono. Sombongno temen. Oke. Itu salam. Nggih. Sombong ngono. Nggih. Ngono cara biyen saiki lek ngono lho nak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah matur nuwun. Bedalipun kula tak ajeng muter-muter riyen nggih. Ajeng teng Mbah Ajek terus jenengan teng Mbah Ajek riyen. Dengan nyekali Mbah. Oh, nggih. Nggih. Mriki nah. Nggih. Iki terbalik mriku. Oh, nggih. Oh, Nggih, Mbah. Ngapunten, pareng nggih. Tak mriko riyen nggih. Nggih, nggih, Mbah. Kedah salam riyen. Mbah Ajek. Wih, saya merinding teman-teman mendapatkan cerita dari mbahnya, di mana di ruangan ini ada lapisan budaya memang dari zaman kerajaan sampai ke budaya Islam gitu ya, perwalian. Nah seperti ini yang dimaksud mbahnya tadi. Mbah siapa tadi Kang? Aduh lupa, ada Haji Taufik apa ini kok 2002? Bukan ini Kang, ini baru 2002. Yang ini mungkin Kang, yang ini mungkin ya, atau mungkin yang ini ya. Assalamualaikum ya, dikubur. Nah itu juga disinilah yang dimaksud dengan mbahnya tadi, ketika mendapatkan banyak sekali pusaka seperti halnya tasbih, selendang dan stambul begitu ya. Beliau karena tidak mampu untuk memegangnya sehingga ditaruh di sini lagi, dikembalikan dan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Oke. Dan Mbah Ajek, mana Kang Mbah Ajek Kang? Dan di situ juga teman-teman, menurut mbahnya ada makam Joko Tingkir. Cuman tidak ada tulisan ataupun keterangan di dalamnya ya. Di sana itu adalah salah satunya, katanya mbahnya itu makam Joko Tingkir. Oke. Di situ Kang. Ini gue loh, sing wonten cungkupe. Ada cungkupe gue loh. Jari mbah iku salah satunya adalah makam Joko Tingkir. Cuman Mbah Ajek itu yang mana yo? Mbah Ajek itu di terus cari ini. Loh. Di situ katanya teman-teman, Mbah Ajek itu. Mbah Ajek itu merupakan salah satu tokoh yang memang diperintah oleh
Kerajaan Majapahit untuk menarik pajak di daerah Pantura ya. Oke, saya rasa cukup ya, kita sudahi dulu, dan ke tempat yang lain habis ini ikuti terus di penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku, semoga sehat selalu.